Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujaja pujaniyana etama galamutama. Menghormati yang patut dihormati adalah berkah utama. Para umat Buddha dan simpatisan dimanapun Anda berada, selamat pada hari ini. Kita adalah hari yang terkhusus atau hari yang spesial, istimewa bagi umat Buddha khususnya, yaitu Hari Trisuci Waisak 2566, dan merupakan hari yang sangat khusus bagi umat Buddha untuk berkumpul, untuk ramai-ramai bersama-sama merayakan atau memperingati Purnama Waisak yang tentu kita semua sudah mengerti, sudah tahu, memperingati 3 peristiwa penting, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian perangan sempurna beliau, dan juga Buddha mencapai parinibbana atau wafat. 3 peristiwa penting itu adalah yang kita peringati pada Purnama Waisak hari ini, 2566 tahun Buddhis, tanggal 16 Mei 2022. Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua berpikir dan berharap hidup kita sehari-hari selalu dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia, penuh dengan kedamaian, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Semuanya kita sangat berharap demikian. Nah, saya kira kalau kita ingat dengan peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan seorang Sama Sambuddha, dalam hal ini Sama Sambuddha Gautama, guru kita, ya, bagaimana awal mulanya beliau bisa mencapai suatu kedamaian agung, nibbana yang luar biasa, tinggi bahagianya. Beliau bekerja keras, berjuang dari sangat-sangat lama, dari berkali-kali kelahiran menjadi seorang bodhisatta atau calon Buddha, dan berjuang selama 6 tahun, bekerja keras, terkesan menyiksa diri, bekerja keras berjuang untuk mencapai kebuddhaan, dan beliau berhasil menjadi seorang Sama Sambuddha setelah 6 tahun berjuang, bekerja keras, menjadi seorang petapa. Nah, Bapak-Bapak sekalian, seperti perjuangan kerja keras yang beliau lalui, yang beliau lampaui, yang beliau laksanakan, berhasil mencapai suatu keberhasilan yang luar biasa untuk kebahagiaan banyak orang, banyak makhluk, semua makhluk. Nah, kita pun sesungguhnya sebagai umat Buddha, ya, dituntut untuk bisa mengikuti jejak beliau, untuk bisa menjadi orang yang penuh dengan kedamaian, jauh dari konflik, jauh dari berbagai masalah yang serius yang mengganggu hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bercermin dari situ tentang kehidupan bermasyarakat masa kini, di mana kita sedang hidup bersama-sama di kehidupan sekarang, bagaimana situasi dunia, bagaimana situasi keadaan di sekitar kita di Indonesia sekarang? Apakah ada konflik? Tidak ada. Kalau ada, ya biasa kecil-kecil
masalah itu biasa. Tapi tidak ada konflik yang serius yang membuat kita khawatir, yang membuat kita jadi takut dan menjadi gelisah untuk bisa bagaimana mau hidup baik, hidup damai, hidup bahagia. Tetapi jauh dari itu kita belum mengalami demikian. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita berpikir mempertimbangkan untuk bisa menjaga, memelihara, melindungi, merawat supaya kedamaian dalam hidup kita sehari-hari tidak hilang. Dalam kata lain atau istilah lain, kedamaian di sekitar hidup kita itu sudah ada sesungguhnya, tetapi mari kita rawat, mari kita jaga, mari kita lindungi, mari kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya supaya kedamaian di sekitar kita terus kita rasakan, kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari? Sesungguhnya tidak sulit untuk merawat, menjaga, melindungi kedamaian itu bisa terjaga dengan baik. Apa syaratnya? Bagaimana caranya, Bante? Nah, karena kita di Indonesia beraneka ragam kepercayaan, keyakinan, agama, dan beraneka ragam budaya, bahasa, sudah terbukti kita berbagai macam bahasa juga bisa bersatu, bisa damai, tidak pernah ada konflik. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga, kita rawat. Caranya bagaimana? Hindari, jauhi konflik, jangan menimbulkan konflik. Apa saja sumber konflik itu, Bante, kalau kita perlu jaga, nah terjadi, ya kalau kita berbeda dalam hal ya agama, kebudayaan, keyakinan, ya bahkan pemahaman kita berbeda dalam dalam segala hal, ya kita harus saling menghormati. Kita ini berbeda, kita ini tidak sama. Karena kita tidak sama, kita ini berbeda, ya harus saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi. Dan ingin saya tekankan di sini kata toleransi. Dan memang itu yang kita perlu jaga, rawat supaya kedamaian kita terus terpelihara. Menjaga toleransi lah caranya kita bisa merawat kedamaian. Kita sudah toleransi dengan sesama yang agama berbeda, keyakinan berbeda, kebudayaan berbeda, bahasa berbeda. Mari kita jaga, kita rawat terus. Ada persatuan kita, yaitu bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, yang memang kita juga miliki bagian dari bangsa Indonesia, Indonesia Raya ini. Ya, jadi untuk menghindari konflik itu ya kita harus bersama-sama bisa menjaga, merawat, melindungi toleransi. Dan kadang-kadang saya perhatikan itu ada yang masih salah cara berpikir, cara berpandangan atau cara berpendapat tentang toleransi. Maaf, saya ingin meluruskan itu. Istilah toleransi, kata toleransi, yang dimaksud toleransi adalah kita harus bisa menghargai, melihat, memaklumi, memahami, mengerti orang lain berbeda, agama berbeda, bahasa berbeda, kebudayaan berbeda, tradisi. Itu yang namanya toleransi, menghormati, memaklumi, mengenal, mengetahui, mengerti bahwa orang lain berbeda dengan diri kita. Kita harus hormati mereka yang berbeda. Itu namanya toleransi. Tapi saya perhatikan itu mungkin juga salah saya, tapi mungkin ini perlu diperhatikan. Kalau menurut saya lihat ada yang salah. Biar-biarin dulu. Yang dimaksud dengan toleransi menurut kalangan tertentu itu kebersamaan. Kita bersama-sama dalam berbeda. Sebenarnya salah. Kalau menurut saya itu bukan toleransi. Kalau toleransi, kalau sudah sama ya tidak perlu toleransi lagi. Tapi justru karena berbeda, karena kita berbeda, kita ini berbeda, maka perlu saling memaklumi, mengerti, memahami, menerima orang lain berbeda. Kita ambil contoh dalam satu keluarga atau satu lingkungan, satu desa misalnya. Saya sering memberikan gambaran dengan contoh lingkungan keluarga begitu. Ada satu keluarga
masing-masing anggota keluarganya beda agama, beda keyakinan, tapi sangat harmonis, damai sekali mereka, tidak pernah ada konflik, tidak timbul konflik sedikit pun. Mereka satu sama lain saling toleransi, saling memaklumi, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling mendukung. Tidak ada konflik. Itu tandanya dalam keluarga, dalam lingkungan itu, di situ tuh mereka saling menghormati antara sesama keluarga yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Mereka tidak pernah saling mengkritik, mengkucilkan, mencemooh, kritik atau dalam arti mencela, itu tidak ada. Menyalahkan apalagi tidak ada. Sehingga mereka memang saling menghormati. Oh, dia berbeda dengan saya secara agama, tapi kami satu keluarga. Oh ya, saling menghormati. Tidak ada konflik. Bagus sekali, itu nyata ada. Nah, berbeda agama saja bisa harmonis, apalagi sama agama. Mestinya sama agama tidak konflik. Tapi kenyataannya di sisi lain, kalau satu keluarga demikian, satu lingkungan demikian, ada kasus sebaliknya berlawanan. Ada satu keluarga, satu lingkungan yang sering sekali konflik. Sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit saling protes, saling tidak setuju, saling benci, saling tidak suka dan sebagainya. Itu ada terjadi. Loh, kenapa begitu? Itulah di situ satu pribadi dengan pribadi lain di lingkungan itu tidak saling menghormati, merasa diri paling benar, yang lain salah. Itu yang terjadi, makanya jadi ribut, tidak pernah beres, tidak pernah damai, tidak pernah tenang, tidak bisa bahagia hidupnya. Terjadi seperti itu karena pribadi masing-masing merasa diri paling benar, yang lain tidak dihargai. Nah, ya kacau lah hidupnya di situ. Ada keluarga begitu, ada desa seperti begitu, ya itu alangkah sialnya hidup tiap orang di situ. Sengsara, konflik terus, ribut terus, kacau terus. Ya, tidak bisa damai, tidak bisa harmonis, tidak bisa bahagia hidupnya. Nah, oleh sebab itu, kembali kepada kalau kasus pertama tadi itu yang benar. Kalau kasus kedua ini keliru. Pribadi orang demikian, jangankan berbeda sama agama, berbeda agama apalagi. Ya konflik terus. Tapi kalau kasus pertama, jangankan sama agama, berbeda agama tetap harmonis, damai, saling mendukung, saling menghormati, saling menjaga, saling melindungi dan sebagainya. Harusnya seperti yang pertama. Kita ambil contoh, kita artinya ya kita bercermin lah, kita harus mendapatkan inspirasi dari kisah pertama daripada kisah yang kedua. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya kita bisa menjaga, bagaimana caranya bisa melindungi, bagaimana cara bisa merawat, bagaimana kita bisa damai hidupnya, tentram, bahagia, dalam kenyataan hidup saja. Tanggung jawab dan tugas kita masing-masing pribadi untuk melakukan itu. Oleh sebab itu, tadi saya singgung Indonesia terdiri dari berbagai macam tradisi, budaya, bahasa, agama, kepercayaan, keyakinan yang berbeda, tapi tetap harmonis, damai, tentram dan bahagia. Seharusnya jangan sampai mau dibodohi pihak lain, siapapun untuk menjadi kacau. Kita harus tetap damai, kita harus tetap memelihara kedamaian, menjaga keharmonisan, kesenangan, ketentraman, kebahagiaan hidup bersama-sama di negara Indonesia yang aneka ragam budaya dan tradisi bahasa ini. Kita bisa bersatu, kita bisa berdamai terus. Mari kita rawat, jaga, lindungi, pelihara dengan baik kedamaian hidup kita dari di Indonesia Raya ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Oleh sebab itu, khusus umat Buddha, mari kita peringati, mari kita rayakan hari Trisuci Waisak pada hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kedamaian, dengan penuh kesenangan, kebahagiaan atas sesama di
di antara kita bisa hidup damai terus tanpa timbul konflik. Kita jauhi konflik. Kita jangan sampai memunculkan konflik. Sebelum ada konflik seperti ini, mari kita jaga, rawat, pelihara. Terus kita kembangkan toleransi antar sesama di antara kita. Penuh kedamaian di antara kita dalam kehidupan sehari-hari, itu yang perlu kita kembangkan, tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, supaya ini bisa terjaga terjaga dengan baik, semua pribadi, individu kita masing-masing punya tugas, kewajiban untuk berpikir hal yang sama. Bagaimana kita bisa hidup damai, bisa hidup tentram, bahagia atas sama umat manusia, umat Buddha khususnya, umat berbeda agama di Indonesia yang sedemikian rupa damai terus, harmonis dan tentram, bahagia terus. Mari kita rawat, mari kita jaga, mari kita lindungi. Kita harus berusaha untuk bisa hidup berdampingan terus. Namanya itu berdampingan, ya sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai kerabat, sebagai keluarga, ada toleran yang luar biasa, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Nah, ini yang penting. Jadi bagaimana supaya kita sudah merasa damai, hidupnya penuh dengan kedamaian ini mari kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau kita sekarang merayakan Hari Trisuci Waisak, ya warga yang non Buddhis yang bukan umat Buddha ya menghargai, menghormati, menjunjung tinggi toleransi. Nah, begitu juga kalau tetangga kita bisa merayakan hari besarnya seperti beberapa dari hari yang lalu itu mereka merayakan Idul Fitri umat Islam. Kita juga menghormati, menghargai, menjaga toleransi, terus memelihara toleransi dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa hidup damai, harmonis, tentram dan bahagia di sekitar kita bersama-sama dengan banyak orang. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, supaya ini bisa terjadi, tidak bisa otomatis muncul dengan sendirinya tanpa sebab. Sebab-sebabnya apa? Yang kita harus buat, kita harus kondisikan, kita harus bikin sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya yang kita bisa bikin adalah mulai dari diri kita sendiri, pribadi masing-masing harus damai dalam batin kita masing-masing. Perdamaian itu berarti bisa di dalam bisa, karena mungkin konflik pribadi bisa terjadi. Nah, tapi kalau konflik sama dengan yang lain kan tidak terjadi. Nah, bisa konflik pribadi ya bisa. Tolong jangan sampai itu dibawa keluar. Tapi kalau memang sudah damai dalam batin kita masing-masing, luar biasa tentunya. Kalau sudah kedamaian tumbuh berkembang dari pribadi kita masing-masing, bermula dari batin kita masing-masing, itu yang sesungguhnya menjadi penting buat semua orang. Kalau setiap orang bisa memang sudah memiliki kedamaian dalam batinnya, mengembangkan batinnya secara damai, mengembangkan kedamaian dalam batinnya masing-masing, itulah yang penting. Kalau setiap orang bisa seperti itu, alangkah damainya hidup ini antara sesama dengan berbagai pihak lain. Berbahagia hidup kita dengan berbagai pihak lain yang di sekitar kita berbeda-beda pun bisa bersama-sama saling menghormati, saling penuh toleransi, saling menjaga, melindungi, membantu, menokong, saling mendukung dan sebagainya. Itulah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seterusnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, hidup ini memang kedamaian dan kebahagiaan itu ya harus tumbuh dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Harus berkembang, meningkat dari diri kita sendiri pribadi masing-masing, dari batin kita sendiri masing-masing, bukan dari luar, bukan dari faktor lain, tapi dari dalam batin kita sendiri masing-masing. Nah, oleh sebab itu, kalau tadi saya mengutip dari Manggala Sutta, kenapa kok yang dikutip malah Manggala Sutta? Menghormati apa yang dihormati adalah perkara utama. Kenapa? Apa hubungan dengan toleransi dengan kedamaian? Ya tentu pribadi kita masing-masing menghormati, baik, tunjukkan toleransi, tandukkan rasa hormat, menghargai, menghormati,
mendukung, menyokong, membantu orang lain. Dengan kita berbuat begitu, kita dapat berkah. Masing-masing begitu tentu, wah sangat baik sekali, gitu loh. Nah oleh sebab itu, kalau kita berpikir ingin kedamaian dan toleransi yang tinggi antar sesama, ya itu harus berangkat dari masing-masing diri kita secara pribadi. Kita sendiri yang mengkondisikan berbuat sesuatu. Kita sendiri yang mengkondisikan memberikan penghormatan, toleransi pada pihak lain. Kalau kita menghormati pihak lain semuanya siapapun, apalagi yang patut dihormati. Senior, lebih tua, lebih pengalaman, lebih sepuh, lebih apa dan sebagainya, ya harus kita lakukan. Kalau semua bisa berbuat begitu, tidak ada konflik, tidak akan timbul, tidak akan terjadi konflik apapun, sekecil apapun. Pasti harmonis, tenang, nyaman, aman, damai, bahagia, dan penuh dengan toleransi, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keharmonisan, kedamaian. Bisa seperti itu. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya mari kita rawat itu semua. Semua kita secara pribadi kita masing-masing mempunyai tanggung jawab, kewajiban untuk memelihara, merawat kedamaian dan toleransi itu dengan sebaik-baiknya. Ya, tadi saya berikan gambaran keluarga atau lingkungan desa, satu lingkungan kecil. Itu contoh-contohnya. Tapi kalau sampai ribut, kacau, saling bersengkal, saling konflik dan sebagainya, nah itu berarti ada masalah pribadi kita yang tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita sikapi dengan baik. Artinya berarti kita ya ceroboh, ya gegabah, apalagi istilahnya itu ya asal bertindak, asal berbuat tanpa kendalikan diri, tanpa berhati-hati, tanpa waspada, asal melangkah saja, asal jalan saja, tidak kenal arah, asal jalan, tidak karuan arahnya, nah jadi nabrak kemana-mana, ribut jadinya, kan seperti itu. Nah, tetapi kalau kita bisa menjaga, merawat, ya kita harus waspada, hati-hati. Kita di mana nih dengan siapa? Kita bertemu dengan siapa? Lagi berbincang-bincang, bertatap muka dengan siapa? Kita harus mengenal, mengetahui, kita jadi menjaga sikap. Kita mengendalikan sikap, ucapan, tidak ragu kita dan sebagainya. Maka semua akan terkendali dengan baik. Damai itu menjadi, ya berkembang, muncul, meningkat, berpengaruh di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Nah, oleh sebab itu, ya tentu tidak bisa kita asal-asalan saja bertindak, bersikap, lalu dengan sendirinya menjadi damai, tentram, berbahagia. Tidak demikian, tidak seperti itu. Tapi kita harus berjuang, berusaha. Misalnya ambil contoh secara pribadi dalam keluarga. Kalau tadi saya sebut keluarga juga, tapi ini karena contoh gambaran lain, dalam pribadi dalam keluarga. Kalau adik atau kakak atau ayah atau ibu atau suami istri, misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai atau misalnya tidak menyenangkan atau misalnya salah, misalnya ya apa harus dilakukan? Tidak langsung ribut, mengkritik atau memprotes di situ, tapi ya direnungkan. Oh, jadi dalam hati, oh ya akhirnya kita menggunakan kata-kata yang baik juga untuk menegur atau memberi peringatan atau apa. Misalnya salah ngomong, misalnya salah bicara. Ya kita tidak langsung proses dengan kata-kata kasar kemudian jadi ribut, ya tidak. Tapi harus kendalikan diri. Harus bicara apa baiknya. Sebaiknya, apalagi yang di situ yang berucap salah, misalnya ibu atau ayah, ya kita sebagai anak ya tentu ada caranya untuk berucap yang sesuai, tidak asal-asalan membuat konflik baru terjadi, masalah baru terjadi, masalah yang ada tidak selesai, masalah baru muncul. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah kalau itu sesuatu yang muncul masalah, ya ada cara-caranya yang tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan pertengkaran dan sebagainya. Itu. Ya, gara-gara aneh salah ngomong, kita harus bisa ya bersikap yang tidak menimbulkan konflik
tidak menimbulkan masalah baru untuk menyelesaikan hanya salah omong itu. Seperti itu. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya sekedar ucapan saja atau kata-kata ngomong begitu saja bisa menjadi sumber konflik besar kalau kita tidak hati-hati. Kalau kita tidak waspada, hanya sebatas omong atau ucapan salah sekecil apapun itu bisa menjadi sumber konflik besar. Bisa terjadi konflik besar kalau kita tidak hati-hati dalam menyikapinya. Nah, oleh sebab itu, di situ pun membutuhkan toleransi. Sikap toleransi dibutuhkan di situ meskipun sebagai pribadi. Ya memang sebagai pribadi dengan pribadi tumbuh berkembang harusnya toleransi, menghormati, menghargai, memaklumi orang lain berbeda. Cara ngomongnya, kebiasaannya, ya, sikapnya dan sebagainya berbeda, ya kita perlu hormati, perlu hargai, menghormati dia berbeda cara, dan ya kita menjadi ya tidak mudah tersulut konflik kalau kita bisa menghargai, menghormati pihak lain seperti itu. Ya, nah ini yang dibutuhkan. Makanya kalau kita ingat gambaran tadi desa atau keluarga bersama saya sebutkan terdahulu, itu kenapa tenang, aman, nyaman, damai, terus bahagia hidupnya para anggota keluarga di situ? Karena tidak ada saling kritik, saling protes, saling marah dan sebagainya, saling benci tidak ada. Mereka saling menghormati, saling mendukung, saling membantu, saling menyokong satu sama lain. Maka ada masalah sekecil apapun terjadi, tidak menjadi konflik besar, tidak akan menjadi besar karena kan ya segera selesai dengan sebaik-baiknya karena sikap tingkah laku mereka punya kebiasaan baik, penuh toleransi, penuh penghormatan, penuh ya saling mengerti, menghargai satu sama lain. Maka tidak terjadi konflik yang mengganggu itu. Tapi kalau dalam kisah keluarga kedua, pribadi mereka memang egois. Seperti tadi sudah saya bahas. Mereka tidak bisa saling menghargai, menghormati. Merasa diri masing-masing paling benar. Makanya cenderung terjadi konflik, cenderung terjadi keributan, cenderung terjadi persengketaan, perkelahian dan sebagainya. Jadi perbedaannya apa? Pribadi masing-masing memahami berbagai hal lain tentang dirinya sendiri juga. Bagaimana saya bersikap kalau terjadi begini? Oh, ayah bicara keliru, ibu bicara salah. Oh, saya harus bagaimana? Kendalikan diri. Berarti tidak akan terjadi kekerasan, tidak terjadi ketegangan. Tapi kalau langsung spontan seketika berucap dengan ucapan salah itu, bisa ribut, bisa gaduh, bisa konflik, gitu. Ya, jadi sesungguhnya asal usulnya dari diri sendiri yang yang apakah bisa mengendalikan diri atau tidak. Bisa mengendalikan diri berarti itu menjadi sumber, menjadi contoh bagi yang lain untuk bisa menjaga keharmonisan, kedamaian hidup bersama di lingkungan itu. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan diri, satu saja tidak bisa mengendalikan diri, sumber konflik buat yang lain juga. Satu saja tidak bisa mengendalikan diri, sumber konflik untuk semuanya. Gitu loh. Nah, oleh sebab itu pribadilah masing-masing semua bisa jaga diri, lindungi diri, rawat diri, kendalikan diri, cara berucap, cara bertindak, cara bersikap dan sebagainya itu perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau semua bisa mengendalikan diri, tentu berhadapan bersama-sama, bekerjasama dalam lingkungan yang berbeda-beda, wah, toleransi pasti berkembang. Dengan berkembangnya toleransi pasti bisa menumbuh kembangkan kedamaian. Tidak mungkin muncul konflik, akan jauh dari konflik, terhindar dari konflik. Pasti seperti itu. Kita harus jaga jangan sampai negara kita yang kita cinta ini muncul konflik. Kita harus jaga jangan sampai kita tidak mau ada konflik sekecil apapun. Kalau toh ada konflik sekecil apapun, segera diatasi, diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan itu berkembang menjadi konflik besar, konflik serius. Itu yang perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Lagi-lagi kita perlu belajar. Saya sering katakan, khusus sebagai umat Buddha, menjadi rumah tangga yang sibuk dengan kerja sehari-hari duniawi,
kerja kantor, kerja di pabrik, kerja di toko, kerja di tempat mana, dimanapun sibuk. Jangan lupa untuk belajar Dhamma, meskipun sedikit kecil. Mendengarkan bayangan Dhamma singkat seperti ini pun tetap belajar Dhamma. Apalagi lebih dari itu, bisa sering ke wihara, belajar Dhamma, praktik Dhamma di wihara. Pasti kita bisa menjadi orang yang penuh dengan pengendalian diri, penuh dengan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan hidup kita sendiri. Kalau semua orang bisa begitu, wah, alangkah harmonis, damai, tentram dan bahagianya hidup bangsa Indonesia yang besar ini. Ya, ini yang perlu saya sampaikan, bagaimana caranya kita bisa merawat, menjaga, melindungi diri kita masing-masing. Kalau toh kepada pihak lain paling kita hanya memberikan semacam peringatan, mengingatkan, hati-hati, harus tetap senang, damai, bahagia, jangan masih sampai timbul kekacauan. Kita harus jauh dari konflik, dari kekacauan, pertengkaran, sebagainya. Mari kita semua bisa seperti itu. Yang berkata demikian memang sudah lebih dulu menerapkannya, mengendalikan diri, menjaga sikap, kelaku dan ucapannya. Seperti itu. Kalau semua bisa begitu, alangkah harmonis, alangkah damainya, tentramnya, bahagianya hidup bangsa Indonesia yang besar ini. Ya, nah khususnya umat Buddha, ya tentu lebih-lebih kita selalu menjaga kedamaian. Kita berangkat belajar dari lingkungan wihara biasanya, karena kita sering ke wihara damai, harmonis, tentram dan bahagia, tidak ada konflik, jauh dari konflik. Mari kita bawa itu, mari kita contohi itu, mari kita jadikan itu sumber inspirasi itu, kita bisa hidup damai, tentram dan bahagia di manapun, di rumah tangga, di keluarga, di tempat kerja, di tempat organisasi, dimanapun. Mari kita jadikan wihara itu menjadi sumber inspirasi untuk kita bisa hidup damai, tentram, dan bahagia hidup bersama di mana-mana dengan pihak yang berbeda-beda, dengan berbagai pihak yang aneka ragam cara, ya bahasa, budaya, tradisi, dan agamanya yang berbeda. Kita saling menghormati, menghargai, saling mendukung, saling menyokong satu sama lain, bukan saling menjatuhkan, saling ingin ribut, ingin memprotes, mengkritik dan sebagainya, tapi kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baik mungkin, melindungi, menjaga, menghormati, memberikan perlindungan, toleransi, ya mendukung, menyokong, membantu berbagai pihak yang perlu didukung. Paling tidak bentuk dukungan, paling tidak bentuk bantuan kita adalah jika ada masalah mereka pribadi atau lingkungan, kita tidak ikut campur, menambah, memperuncing konflik. Tapi kita harus bantu dengan cara-cara tertentu. Jika kita tidak bantu, jika kita tidak bantu, tidak bisa bantu, lebih baik kita diam untuk membuat penyelesaian masalah itu bisa lebih cepat. Itu. Tapi jangan sampai ingin bantu, ingin menjadi orang yang bisa bantu selesaikan masalah, malah nambah konflik. Bukan. Tidak demikian, jangan seperti itu. Jangan sampai bermaksud baik, tapi ternyata menjadi sumber konflik baru. Nah, daripada begitu, kita lebih baik diam. Ada masalah, orang selesaikan sendiri, kita diam, itu lebih baik. Kalau tak perlu bantu, cara-cara tertentu yang bisa diterima, syukur, silakan, jalan, bisa bantu. Kalau bisa diterima dan bisa selesai konfliknya, bisa selesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Tidak sampai menimbulkan konflik berkepanjangan. Tidak sampai menjadikan konflik itu menjadi besar dan sebagainya. Itu yang perlu saya sampaikan. Maka bahagialah kita bisa harmonis, damai, tentram, bahagia, bisa tentram, bisa saling menghormati, saling mendukung, saling membantu, bisa hidup berdampingan, menghormati berbagai pihak. Ya, dengan harus dihormati, maka kita akan hidup bahagia dalam kehidupan kita. Semua pihak bisa seperti itu, maka hidup menjadi sangat harmonis, damai, tentram, dan bahagia di manapun di lingkungan kita berada. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu damai, dan bahagia, jauh dari konflik, terhindar dari konflik. Ya, cegahlah jangan sampai muncul konflik. Tapi mari kita hidup damai, tentram dan bahagia, penuh toleransi di atas sesama kita di dalam kehidupan masyarakat, di tengah kehidupan
sehari-hari. Sabi Sata Badu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Selamat Hari Trisuci Waisak 2566 2022. Terima kasih.